Tuhan, sulit bagi kami sebenarnya untuk melihat. Sebenarnya Tuhan, kalau kami memberikan waktu untuk melihat ke belakang, untuk merenung, tidak hanya besar, tetapi terlalu banyak kebaikan-Mu bagi setiap kami. Tetapi kami tidak pernah bisa melihatnya, Tuhan. Kami cenderung melihat sesuatu yang buruk dalam hidup kami. Itulah kenapa Tuhan, kami sulit mengasihi-Mu, menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Apalagi ketika tadi kami berkata, telah aku lihat kebaikan-Mu Tuhan, sebenarnya kami tidak melihat. Kami tidak berada di sana ketika Engkau mencurahkan darah-Mu, kami tidak ada di sana. Itulah sebabnya sulit bagi kami untuk kami boleh mengerti, memahami salib-Mu bagi setiap kami. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang belas kasih, karena Engkau tahu bahwa kami adalah orang-orang yang tidak mampu. Bahkan dalam ketidaktahu-dirian kami, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau melakukan segalanya. Engkau berikan segalanya. Dan Engkau memberikan hal yang terbesar yang pernah Engkau lakukan, Tuhan. Sehingga ketika kami tidak peduli, ketika kami lupa, kami tidak pernah bisa lupa. Karena itu menjadi tanda yang besar di dalam hidup kami, yaitu tanda salib. Ketika kami lupa, kami selalu mengingatnya, tetapi masalahnya kami pun tidak benar-benar mengerti makna salib itu untuk kami. Karena seperti yang tadi kami katakan, Tuhan, kami tidak melihat Engkau dipaku. Kami tidak melihat Engkau disiksa. Kami hanya tahu, kami hanya mendengar, dan kami hanya menontonnya di televisi. Karena itu Tuhan, saat ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang hidup itu, buat kami untuk kami tidak hanya mengetahui, tetapi kami boleh mengerti, mengalami belas kasih-Mu kepada kami, orang-orang yang lalai ini, orang-orang yang terlantar ini, Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang boleh memberkati setiap kami, Engkau yang boleh melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan tema kita hari ini adalah berbicara tentang belas kasih Yesus. Mari saya ajak kita membuka dari satu bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini dari Matius 9 ayat yang ke-35 sampai ke-38. Kita buka Matius 9 ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-38. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya mengajak kita dapat membacanya secara bergantian. Mungkin akan ada sedikit berbeda dengan teks yang ada di depan karena saya menggunakan Alkitab terjemahan baru yang baru. Terjemahan baru yang kedua ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda. Baik, kalau sudah mendapatkannya, mari saya ajak kita dapat membacanya bergantian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kita membaca bagian ini, apalagi di bagian awal, yaitu ayat 35 dan 36, bagian ini sebenarnya tidak asing kalau kita sering membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil. Karena bagian ini seringkali dikutip. Yesus selalu berkeliling ke semua kota desa, ia mengajar, ia memberitakan Injil Kerajaan Surga dan menyembuhkan. Kenapa? Karena memang itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Ia mengajar tentang penggenapan Nabi, kitab-kitab Nabi, dan memberitakan tentang kerajaan surga yang sudah dekat. Bahwa Mesias yang dijanjikan itu telah datang, yaitu dirinya.
Dan ia juga mengadakan mujizat yang menyembuhkan orang dari segala penyakit dan kelemahan untuk sebagai tanda bahwa memang dialah Mesias. Jadi kalau kita membaca bagian Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebenarnya bagian ini nggak asing lagi. Dan ayat 36 pun sama. Setiap kita melihat Yesus mengadakan mujizat ketika dia melayani orang, selalu dikutip, selalu dituliskan bahwa ia tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Firman Tuhan yang kita baca ini mengajarkan, menunjukkan kepada kita betapa besarnya kasih Tuhan kepada setiap kita. Kasihnya yang digerakkan oleh belas kasihannya yang datang melayani setiap kita. Matius mengatakan bahwa Tuhan Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan atau compassion. Nah, ini untuk teman-teman YAM, bagian ini gak asing lagi. Karena tema kita selama 1 tahun, 2 tahun ini berbicara tentang compassion. Komunitas yang compassionate, komunitas yang penuh dengan belas kasih. Nah, Yesus itu selalu digerakkan dan itulah kenapa teman-teman YAM juga pengen di dalam komunitas kami itu digerakkan dengan compassion, dengan belas kasihan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Matius mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu digerakkan oleh belas kasihan atau compassion. Dia berkhotbah, dia menyembuhkan orang, dia mengusir setan, menguatkan orang lemah, memanggil pendosa untuk bertobat mengikuti dia. Semua itu dilakukan karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Ia mudah merasakan belas kasihan. Dia mudah tersentuh. Dan tindakannya yang didorong oleh belas kasihan ini jugalah yang membuat dia mendorong para murid untuk berdoa, meminta pekerjaan, meminta pekerja bagi penuaian ini. Nah, tetapi kalau kita melihat bagian selanjutnya, Bapak Ibu, di sana dikatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar. Kenapa? Karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Nah, hal ini sangat menyedihkan. Mengapa sangat menyedihkan? Sebab yang melayani karena digerakkan oleh belas kasihan itu terlalu sedikit. Saya ulangi, ini adalah hal yang menyedihkan. Dikatakan seperti tidak mempunyai gembala. Ini hal yang sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Sebab yang melayani karena digerakkan oleh belas kasihan terlalu sedikit. Itulah kenapa dikatakan pekerjanya sedikit. Karena yang digerakkan oleh belas kasihan itu terlalu sedikit. Bapak Ibu, kalau kita tahu bagian ini itu tidak berbicara tentang kurangnya tenaga kerja atau jumlah pelayanan atau jumlah pelayan. Bagian ini menceritakan bahwa hampir semua pelayan tidak melihat apa yang Tuhan Yesus lihat. Saya ulangi, bagian ini tidak berbicara tentang kurangnya tenaga kerja. Bagian ini menceritakan bahwa hampir semua pelayan tidak melihat apa yang Tuhan Yesus lihat. Mari saya ajak kita membuka satu bagian lagi dari Yeskiel 34, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-10, Bapak Ibu. Saya sudah menampilkan di depan. Yeskiel 34 ayat 1 sampai 10. Nah, kita coba bandingkan dengan bagian firman Tuhan ini. Kita akan membacanya bersama-sama dimulai dari saya, lalu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita akan lihat, kita akan bandingkan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, yaitu Yeskiel. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan.
Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Jemaat sekalian, kalau kita baca bagian ini dan kita bandingkan dengan apa yang terjadi di dalam Matius 9 ayat 36, kita melihat, di sini kita memahami apakah jumlah gembala itu kurang. Sebenarnya tidak. Dan apakah jumlah yang dilayani terlalu besar sehingga kekurangan orang? Jawabannya tidak. Tetapi kenapa dikatakan sedikit? Sebab di sana dikatakan, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Mereka menggembalakan dirinya sendiri. Gembala-gembala itu tidak menggembalakan, mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan itulah yang sering kali Tuhan singgung di dalam perumpamaannya. Mereka adalah hamba yang jahat. Mereka adalah hamba yang tidak setia. Mereka adalah hamba yang tidak dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Bahkan mereka dikatakan menaruh beban-beban keagamaan yang begitu berat. Itulah kenapa dikatakan mereka itu begitu lelah dan terlantar. Mereka begitu lelah karena penjajahan Romawi. Tetapi bukan sampai di sana saja. Mereka dibebani dengan kegiatan-kegiatan ritual yang membebani mereka. Itulah kenapa kalau kita bandingkan di dalam Matius 11, Tuhan pernah mengatakan, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa? Karena mereka, para pemimpin agama ini, para gembala-gembala ini, mereka menghalang-halangi orang untuk datang kepada Tuhan dan mereka menaruh beban-beban agama yang berat, Bapak Ibu. Itulah kenapa dikatakan mereka lelah dan terlantar. Begitu menyedihkan, semua pemimpin agama yang seharusnya menggembalakan justru tidak punya belas kasihan yang seharusnya mereka miliki. Mengapa demikian? Karena mereka tidak melihat sama seperti Yesus lihat. Kenapa mereka tidak punya belas kasihan? Karena mereka tidak melihat apa yang Yesus lihat. Jadi ketika kita berbicara tentang belas kasihan, ini berbicara tentang apa yang Yesus lihat. Bapak Ibu, ada sebuah cerita tentang priceless stone, tentang batu yang berharga. Suatu hari seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Pak, berapa nilai diriku? Berapa berharganya aku?" Dia tanya. Bukannya menjawab, sang ayah itu menyuruhnya membawa sebuah batu dan menyuruhnya membawanya ke pasar. Dia bilang, dia memberi pesan, kalau ada yang menanyakan harganya, tunjukkan 2 jarimu dan jangan katakan apapun. Si anak lalu pergi ke pasar, seorang wanita bertanya, berapa harga batu ini? Aku ingin menaruhnya di kebunku. Anak itu menjawab dan hanya menunjukkan 2 jarinya. Wanita itu berkata, oh jangan ya, kayak kampanye, jangan 2, 5 aja ya. Jadi kalau kamu ditanyai, cuma tunjukkan 5 jarimu, susah. 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, 5 aja Bapak Ibu ya. Tunjukkan 5 jarimu katanya gitu ya. Jadi anak itu ketika ditanyai berapa harga batu itu, aku mau membelinya untuk tamanku. Lalu anak itu cuma mengangkat tangannya, tidak menjawab dan hanya menunjukkan 5 jarinya. Wanita itu berkata, $5 saya akan ambil. Si anak pulang dan berkata kepada ayahnya, ada seorang wanita di pasar ingin membeli batu ini seharga $5. Lalu si ayah kemudian berkata, oke, sekarang kamu bawa batu ini ke museum. Kalau ada yang ingin membelinya, jangan katakan apapun, cukup tunjukkan 5 jarimu aja, gitu ya, cukup angkat tanganmu. Si anak kemudian pergi ke museum, seorang ingin membeli batunya. Si anak itu melakukan seperti yang disuruh papanya. Dia mengangkat 5 jarinya. Lalu si pria itu berkata, $500 aku akan membelinya. Si anak terkejut dan berlari pulang. Lalu ngomong sama papanya, ada pria pengen membeli batu ini seharga $500. Lalu si ayah berkata, nak, sekarang papa pengen kamu membawa batu ini ke tempat yang terakhir, yaitu ke toko batu mulia, ke toko berlian, ke toko perhiasan. Tunjukkan kepada pemilik toko dan jangan katakan apapun jika dia menanyakan harganya, cukup tunjukkan 5 jarimu.
Si anak kemudian pergi ke toko batu mulia, menunjukkan batu itu kepada pemilik toko, dan lantas yang kemudian pemilik toko itu bertanya, "Di mana kamu temukan batu ini? Ini adalah salah satu batu langka di dunia. Aku harus memilikinya. Berapa harganya?" Si anak menunjukkan 5 jarinya dan pria itu berkata, "Aku akan membayarnya $500.000." Nah Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan dari cerita ini? Barang yang sama, di mata yang berbeda, nilainya berbeda. Barang yang sama, di mata yang berbeda, nilainya bisa berbeda. Nilainya bahkan bisa bernilai luar biasa bagi orang-orang yang memiliki mata yang jeli. Mereka yang dapat melihat dengan tepat. Barang yang sama, di mata yang berbeda, memiliki nilai yang berbeda. Nah itulah kenapa dikatakan kita harus melihat apa yang Yesus lihat. Apa yang Yesus lihat tetapi tidak dilihat oleh para murid. Apa yang Yesus lihat tetapi tidak dilihat oleh para pemimpin agama itu. Yaitu sebuah tuaian yang banyak, yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Mereka tidak melihat itu. Tetapi Yesus melihat bahwa orang-orang ini adalah tuaian yang besar, yang menguning dan yang siap untuk dituai. Apa jadinya Bapak Ibu kalau kita panen besar gitu ya? Panen besar, panen udang, panen ikan, kalau nggak cepet ditangkap gimana jadinya? Ya mati semua, malah rugi, betul ya? Betul nggak? Jadi ketika melihat panen, melihat apa? Wah ini berharga ini bernilai besar. Itulah kenapa harus segera dipanen, harus segera dituai. Nah, apa artinya tuaian ini? Yaitu Yesus melihat bahwa jiwa-jiwa ini begitu berharga. Jiwa-jiwa yang begitu berharga tetapi ditelantarkan. Itulah yang memunculkan belas kasihan Yesus. Mengapa Yesus punya belas kasihan? Karena dia melihat jiwa yang berharga tetapi ditelantarkan. Dan itulah yang juga kita pelajari beberapa minggu yang lalu, kenapa orang Samaria yang baik hati itu bisa menolong. Dikatakan di sana digerakkan oleh belas kasihan, sedangkan imam dan Lewi tidak tergerak sama sekali. Kenapa? Karena mereka melihat berbeda. Orang Samaria itu melihat orang yang jatuh ini begitu berharga. Ini nyawa yang berharga. Sedangkan imam dan Lewi mungkin melihatnya sebagai apa? Wah beban ini. Wah ini aku nolongin kena berapa ini? Melihat dengan berbeda. Itulah kenapa akhirnya apa? Mereka tidak memiliki belas kasihan. Tetapi ketika Yesus melihat betapa berharganya jiwa itu, orang Samaria melihat betapa itu berharga, dia muncul belas kasihan. Bapak Ibu, bukankah kita muncul belas kasihan ketika kita melihat sesuatu yang berharga tetapi ditelantarkan? Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Saya itu suka mobil Bapak Ibu. Wah kalau lihat mobil-mobil antik digeletain, wah itu rasanya, wah eman rek, coba kasih no aku gitu, tak rawat. Betul nggak? Betul ya? Ketika kita melihat sesuatu berharga, bagi kita berharga, tetapi ditelantarkan, kita akan muncul rasa kasihan itu. Waduh, emani. Dan itulah yang Yesus lihat, tetapi tidak dilihat oleh para murid dan para pemimpin. Mata yang berbeda, melihat yang berbeda, nilai yang berbeda. Nah, siapa orang banyak yang mengikuti Yesus itu? Kalau kita lihat di sana dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar. Siapa orang banyak itu? Bapak Ibu, kalau kita melihat orang banyak yang selalu mengikuti Yesus, yang selalu berbondong-bondong mengikuti Yesus, itu bukanlah orang-orang yang kaya yang terkenal, no. Tetapi orang-orang yang miskin, anak-anak, orang sakit, bahkan yang dianggap sampah masyarakat. Yang nggak dianggap itu ya. Makanya dikatakan ditelantarkan. Siapa? Pemungut cukai, pezina, pelacur. Itulah orang-orang yang datang mengikuti Yesus. Tetapi Tuhan tidak melihat mereka sebagai beban. Jujur Bapak Ibu, kalau saya melihat, waduh repot ini kerjaan berat ini gitu ya. Tetapi Yesus tidak melihat itu sebagai beban. Yesus melihat ini sebagai sesuatu yang berharga, bukan sebagai beban yang mengganggu dan merepotkan. Kita lihat ketika anak-anak datang, murid-murid mengusirnya, pergi. Ojo ganggu. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan, biarkan anak-anak itu datang kepada aku.
gitu ya. Kita tahu anak-anak kadang merepotkan gitu ya. Tetapi Tuhan melihat apa? Itu berharga. Ketika Tuhan melihat kumpulan orang banyak, Tuhan suruh mereka pulang. Iki semalam iki wis suruh mereka pulang. Tuhan bilang apa? Enggak. Kita harus kasih mereka makan. Tuhan melihat dengan berbeda. Bapak Ibu. Yesus melihat sebagai sesuatu yang berharga. Maka yang menjadi perenungan bagi setiap kita. Apakah kita melihat sama seperti Yesus melihat? Kita harus melihat sama seperti Yesus melihat. Kalau kita tidak melihat sama seperti Yesus melihat, tidak akan ada belas kasihan yang muncul di hati kita. Itulah yang menyebabkan munculnya belas kasihan. Karena Yesus melihat berbeda. Dia melihat jiwa-jiwa yang begitu berharga. Nah, sekarang kita akan masuk. Maka bagaimana caranya supaya kita memiliki belas kasihan seperti Yesus? Maka kita mesti melihat sama seperti Yesus melihat. Bagaimana kita dapat melihat seperti Yesus melihat? Di sini dikatakan, di dalam kebenaran firman itu dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Jadi pekerja-pekerja Bapa. Pekerja-pekerja Bapa yang dapat melihat sama seperti Bapa melihat. Ini penting. Kalau enggak sama saja. Meminta pekerja-pekerja dari Bapa yang dapat melihat sama seperti Bapa melihat. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus meminta murid-muridnya berdoa karena tidak ada gembala, yang menjadi pertanyaannya apakah beban berat yang dirasakan Yesus ini juga dirasakan pada para murid? Atau mereka hanya menangkap perintah, oh ya udah berdoa aja. Lalu mereka segera berdoa tanpa memiliki beban hati yang sama, nilai yang sama, memandang cara pandang yang sama. Jika hanya berdoa tanpa beban hati yang sama seperti Yesus, maka doa itu akan menjadi doa yang lepas tanggung jawab. Ingat, meminta pekerja bukan meringankan dan lepas tanggung jawab, tetapi karena memang masih kurang. Nah, saya kadang ada salahnya doa, Tuhan kasih kami pekerja baru ya, pengurus baru. Biasanya untuk apa? Gantiin pengurus yang dulu, gitu ya. Tuhan kasih pekerja. Ini enggak, ini bukan, wah tuh puji Tuhan ada pengurus, ada yang gantiin saya udah capek, gitu ya. Ada yang gantiin saya rehat dulu. Enggak, ini bukan untuk mengganti. Tetapi kenapa? Karena memang pekerjaannya banyak, butuh orang, kurang orang. Bukan berdoa supaya apa? Ada orang, aduh, rodok sedikit lega. Enggak lega kita. Kenapa? Karena pekerjaannya banyak. Itulah kenapa dia digerakkan oleh belas kasihan doa. Karena masih kurang. Harus ada yang mengerjakan. Jangan lepas. Jangan ini enggak tambah ringan. Tetapi memang banyak. Dan ketika kita berbicara tentang pekerja yang dapat melihat seperti Yesus lihat, bagaimana supaya kita memiliki pekerja yang dapat melihat seperti Bapa melihat, seperti Yesus melihat. Ini sebenarnya berbicara tentang pemuritan. Ini berbicara tentang penggembalaan memang, berbicara tentang pemuritan. Tanpa dimuridkan, Bapak Ibu, kita tidak mungkin dapat melihat hal secara sama. Tanpa dimuridkan, kita tidak bisa memiliki beban yang sama. Tanpa dimuridkan, kita tidak memiliki nilai yang sama. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat pasal berikutnya, itu menjelaskan tentang Yesus memanggil lalu mengutus. Nah, ini berbicara tentang pengutusan. Jadi pekerja sedikit, oke sekarang kamu tak utus untuk bekerja. Nah tetapi sebelum mereka diutus, mereka itu diajar, mereka itu dimuridkan terlebih dahulu, supaya mereka itu memiliki beban yang sama dan cara pandang yang sama. Dan ini menarik Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat tentang panggilan para murid, panggilan tentang pemuritan pertama. Ketika murid-murid pertama yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes dipanggil Bapak Ibu, gitu ya. Tahu ceritanya pemanggilan mereka Bapak Ibu? Tahu enggak? Nah, kita coba buka Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita lihat menarik pemanggilannya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11 saya enggak menampilkan di sini. Jadi kali ini saya ajak kita membuka Alkitab kita, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan melihat apa arti dari mujizat tersebut.
Penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya penolakan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Perhatikan ya, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ada ngerti nggak apa yang menarik di sini? Mujizat Yesus. Tahu nggak arti dari mujizat menangkap ikan itu? Menangkap ikan di siang hari, di pagi hari, Bapak Ibu. Karena kalau kita baca, mereka itu nelayan kan, dan mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk menangkap ikan, yaitu pada malam hari. Gitu. Tetapi Yesus menyuruh mereka nangkep di pagi hari, di siang hari yang sebenarnya ya mereka lebih jago kan. Kenapa mujizat itu terjadi, Bapak Ibu? Kenapa? Jawabannya saya tampilkan di ayat 1 dan ayat 5. Ayat 1 dan 6. Ayat 1 dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret sementara orang banyak mengerumuni dia. Ayat 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Kenapa pagi hari? Karena pada pagi hari orang banyak itu kumpul. Dan Tuhan membandingkan dua pandangan. Di sini ada orang banyak, di sini ada ikan yang banyak. Mana yang lebih berharga menurutmu? Sadar enggak? Tuhan itu mempersiapkan mereka dengan cara pandang yang hebat. Diajak nangkep ikan siang hari, mestinya nggak ada, tetapi diajak siang hari untuk menunjukkan ikan yang banyak dan orang-orang yang banyak. Dan Tuhan menunjukkan mana menurutmu yang lebih berharga. Gitu loh. Dan yang menariknya terjadi apa? Sama loh. Seperti itu Wayan. Ketika ikan banyak yang terjadi apa? Mereka itu memanggil, karena begitu banyaknya ikan, mereka nggak bisa tangkap. Mereka itu panggil, sini yo, cepet bantu. Dan ketika dibantu, oh untung Rek kamu datang, aku lah istirahat. Kan enggak. Tapi sama-sama nari itu ikan segitu banyaknya. Dan itu menunjukkan, Tuhan itu mau menunjukkan, menurutmu, mana yang lebih berharga? Tuhan hadapkan. Itu uang banyak itu. Nelayan itu pekerjaan utama di sana. Dan itu ikan begitu banyaknya. Tetapi di sana dikatakan mulai hari ini kamu tidak akan menjadi fisherman. Tetapi fisher of men. Ada perubahan. Kamu tidak akan lagi menangkap ikan. Tetapi kamu akan menjadi penjala manusia. Tuhan menunjukkan cara pandang yang berbeda. Tuhan menanamkan nilai yang berbeda. Tuhan menunjukkan bagaimana memandang. Seperti Bapa melihat. Seperti Dia melihat. Jiwa-jiwa yang berharga. Dan disitulah ada keputusan besar, Dia katakan mereka meninggalkan itu semua. Dan mereka mengikut Yesus. Sebelum Yesus utus, mereka dipersiapkan. Tuhan mengajar mereka melihat berbeda. Melihat dengan cara yang berbeda. Memberikan nilai yang berbeda. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian, apa yang kita refleksikan melalui kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini? Apakah kita menyadari krisis yang sedang terjadi hari ini? Sadarkah kita kalau dunia ini
kekurangan gembala. Sadarkah kita kalau dunia ini kekurangan gembala? Pemerintah tidak berjiwa gembala. Mereka berjiwa entah tangan besi yang keras, menekan rakyat, atau berjiwa korup yang hanya mempertebal rekening bank sendiri dan memperkaya keluarga sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pengusaha-pengusaha yang berjiwa gembala? Yang memperhatikan kesejahteraan hidup bawahan kita? Atau justru kita hanya mementingkan kesenangan kita sendiri, omset kita sendiri, keuntungan untuk diri kita sendiri. Dan kita berlaku keras kepada mereka. Kita tidak menegakkan keadilan kepada mereka. Apakah kita bisnismen pengusaha yang memiliki jiwa gembala? Guru-guru tidak berjiwa gembala. Apakah kita menjadi pengajar-pengajar yang berjiwa gembala? Hanyalah orang-orang upahan yang hidupnya terhimpit kesulitan ekonomi yang butuh uang, dan andai kata ada kesempatan untuk lari, untuk pindah, menemukan pekerjaan yang lebih baik, meninggalkan para murid-muridnya. Dunia juga krisis orang tua yang berjiwa gembala. Banyak yang sibuk bekerja dan lebih mementingkan materi. Tidak hadir, tidak peduli iman keluarga atau anak. Bahkan mungkin otoriter, keras kepada anak. Dunia kita lagi krisis, membutuhkan jiwa gembala. Tetapi Bapak Ibu, jujur ketika saya mengkhotbahkan bagian ini saya pun takut. Karena firman ini sebenarnya adalah sebuah teguran keras dan peringatan keras bagi para pemimpin gereja, bagi pengurus termasuk saya selaku hamba Tuhan. Bagaimana mungkin jemaat bisa memiliki nilai yang sama, dapat menggembalakan, punya belas kasihan kalau gembalanya tidak belas kasihan. Kalau gembalanya tidak pernah mengurusi, kalau gembalanya sendiri menelantarkan ketika saya menentukan waduh mati ini. Apakah saya benar-benar menjadi seorang gembala yang baik? Apakah kalian jemaat benar-benar digembalakan? Apakah saya berpikir apakah remaja sudah saya gembalakan dengan baik? Saya gentar Bapak Ibu, saya takut. Apakah saya sudah setia melayani atau justru saya menggembalakan diri sendiri? Cari aman sendiri, mencari pengakuan, pengaruh, nama, bikin kerajaan sehingga dapat melayani dan mempengaruhi domba-domba Tuhan demi popularitas dan pengakuan. Atau mungkin saya hanyalah sekedar orang upahan yang terpaksa melayani. Melakukan segala pelayanan rutin ini cuma sekedar tugas pelayanan. Bagaimana dengan gereja para pengurus? Sudahkah benar-benar kita, para pemimpin, menggembalakan Jemaat Elion? Ini sebuah teguran dan peringatan bagi saya, Bapak Ibu. Sibuk tetapi tanpa arti. Saya pun pernah mengingatkan kepada teman-teman pengurus, saya bilang, panggilan kita, tugas kita, itu bukan membuat gereja ini berjalan. Bukan memastikan ibadah ini berjalan dengan baik, no. Gitu. Ada kita, nggak ada kita, gereja akan tetap jalan. Tetapi panggilan kita itu adalah ke orangnya, bukan gereja. Tetapi orangnya, buat apa ibadah kita baik, gereja kita berjalan. Tetapi teman-teman kita hilang, teman-teman kita nggak tahu kemana. Sibuk tetapi tidak punya arti. D.L. Moody pernah mengatakan, our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at something that doesn't really matter. Ketakutan kita seharusnya bukanlah ketika kita gagal, bukanlah kegagalan, tetapi keberhasilan di dalam sesuatu yang tidak terlalu penting. Sibuk, tetapi gak ada artinya. Apakah kita melihat sama seperti Yesus melihat? Apakah kita digerakkan oleh belas kasihan? Apakah pelayanan kita digerakkan oleh belas kasihan? Apa yang menjadi motivasi kita? Apa yang menjadi motivasi pelayanan kita? Apakah kita melihat sama seperti Bapa melihat jiwa-jiwa yang berharga yang harus kita layani? Atau kita hanya melihat mereka sebagai beban, atau ini menguntungkan atau tidak, rugi atau tidak? Di kesempatan ini saya mau menyampaikan, sungguh saya respect kepada setiap orang-orang yang mengambil pelayanan, termasuk yang saya tahu rekan-rekan yang membantu saya di pelayanan,
remaja ya, saya tahu pergumulan kalian dan saya sungguh kadang nggak enak gitu ya. Saya nggak perlu sebutin namanya, tapi kalian tahu bahwa saya memaksudkan kalian. Yang membantu saya menambah kesibukan, merelakan kenyamanan, bahkan berkali-kali mau mundur, aku wis gak kuat. Tetapi tetap mau bertahan melayani. Saya sungguh salut, respect. Apalagi yang membuat? Jawabannya satu, karena kalian sendiri tahu. Saknoku, wemanku rasanya. Iya betul. Dan itulah yang pengen harus kita benar-benar lihat. Melihat jiwa yang berharga. Memang perlu pengorbanan besar. Menggembalakan itu gak mudah. Gak mudah menggembalakan itu. Melelahkan memang, merepotkan. Tetapi apa yang membuat kita mau? Apa yang membuat kita terbeban? Karena kita melihat itu berharga dan itu worth it. Itulah kenapa ketika satu orang diselamatkan, satu orang bertobat, surga itu bersuka cita hanya untuk satu orang. Kenapa? Karena begitu berharganya jiwa. Bapak Ibu, saya mengingat di pelayanan saya di Bandung. Saya pernah tertarik dengan satu orang anak pemuda, Bapak Ibu. Namanya Philip. Dari Bandung, gitu ya. Anak ini kurus, dia badannya penuh tato, kuliah, SMA mau, rasanya dia nggak lanjut kuliah. Badannya penuh dengan tato, tindikan, rokokan, gitu ya, minum-minuman, gitu ya. Kalau seks bebas saya nggak tahu, tetapi apa yang tampil di sana seperti itu, tatoan, tendean, gitu ya. Terus kayak gini nih agak angel ke gereja itu agak takut, dianya sendiri ke gereja agak takut, ditolak, gitu ya. Tapi ini adalah teman pengurus saya, gitu loh. Dan dia jago main bola, jadi saya masuk di sana, gitu ya. Saya bilang, ajakan si Philip main, aku mau main sama dia, kan jago kan, gitu ya. Ajak, saya kenalan sama dia. Dimulai dengan kenalan, dan pas saya orangnya seni, saya suka, kamu tato di mana bro? Bagus tatomu bro, gitu ya. Saya deketi, saya ini, gitu ya. Singkat cerita, saya bilang, ayo Pil, main bola Pil. Nggak ada yang antar kok. Nggak apa-apa saya antar, saya jemput gitu ya. Jadi saya antar, saya jemput. Sebelum pulang saya traktir, ayo kita makan nasi goreng dulu gitu ya. Jadi deket. Ya, terus saya mulai tanya keluarganya. Dan dia cerita, setiap kita melihat orang-orang yang seperti itu ya, pasti keluarganya bermasalah. Dia menceritakan tentang papa mamanya yang broken home gitu ya. Saya bilang, itulah kenapa aku nggak menghakimi kamu, karena aku tahu itu adalah sebuah pelarian, gitu. Kamu melari dari itu semua dengan rokok, dengan dengan minum, dengan apapun, gitu. Pelarian, oke. Sampai suatu kali tiba-tiba dia, bahkan saya tanya Bapak Ibu, kamu tinggal di mana sih Pil? Saya itu tidur di rumahnya teman. Jadi dia itu minggat Bapak Ibu. Wih, saya barusan tahu ini kenakalan anak remaja. Minggat itu 3 bulan Bapak Ibu itu nonut di rumah teman. Saya bilang, Pil, mamanya nggak ngamuk, mama papanya nggak ngamuk, kamu itu tinggal di sana. Ya kan nambah beban itu, pengeluaran bertambah. Enggak, serius. Iya, gitu. Ya wis. Sampai suatu kali saya ingat Desember itu karena saya mau membawa anak-anak itu retreat ke Saat gitu ya. Dari Bandung ke Saat, tiba-tiba dia tanya, aku mau minta tolong, kenapa Pil? Bisa enggak aku tinggal di pastorinya koko. Jadi waktu itu saya belum merit, satu pastori itu, satu unit itu tinggalnya 4 orang. Gitu. Aku bilang, oke, saya akan tanyakan ke teman. Boleh enggak ini nginep? Boleh. Pil, boleh. Tetapi kamu tidak bisa nginep lama, karena saya tanggal segini harus berangkat. Oke, sementara saya nginep dulu. Saya tanya, kenapa kamu nginep? Iya, temanku sama mamanya lagi tukaran. Jadi dia lari, nginep, numpang. Oke, numpang. Oke, tinggal di pastori saya. Jadi saya izinkan dia tinggal. Setiap hari Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Mainan Mobile Legends. Saya nggak ngomong apa-apa, saya biarin. Jadi saya tidur, dia belum pulang. Belum pulang, jam 10 malam belum pulang. Terus dia pulang, saya tidur, dia itu mainan Mobile Legends sampai subuh Bapak Ibu. Sampai subuh. Lalu saya berangkat ngantor, dia tidur, tapi saya masakin dia. Bro, ada makanan ya, nanti kamu makan.
Saya pulang udah nggak ada, hilang orangnya. Pergi kemana gitu. Nanti malam gitu lagi. Jadi benar-benar pastor itu kayak kos-kosannya dia. Dia tinggal gitu. Saya biarin Bapak Ibu. Saya masakin dia sampai ini, sampai ini. Sampai sebelum saya berangkat ke saat, saya tanya sama dia. Jadi sudah 4 hari tinggal tuh. Saya tanya sama dia. Kamu nggak mau pulang? Mau pulang nggak Bapak Ibu? 3 bulan pergi. Mau. Kenapa kamu nggak mau pulang? Takut sama mama. Bapak Ibu, anak yang luar biasa nakal, sama tato berani, rokokan, takut sama mama. Ini serius, ini harus kita ingat. Anak itu merindukan papa mama. Dia bilang, saya takut sama mama. Gitu. Sampai gedek-gedek saya. Saya bilang, kamu tahu nggak? Mamamu pun kangen sama kamu. Saya berani jamin itu. Gitu ya. Saya bilang sama dia, saya mau minta kamu satu hal. Saya doakan dia. Pulang, percaya oleh kamu nggak berani. Tak temani pulang. Ngomong sama mama. Gitu ya. Terus saya bilang, ini bentar lagi saya ke saat kamu nggak iso tinggal di pastori karena harus ditutup. Saya bilang, kamu janji sama saya di momen Natal, kamu mesti go. Kamu janji sama saya ya? Iya Bu, gitu ya. Saya tunggu Bapak Ibu, saya lupa habis Natal atau ini tahun baru. Dia telepon saya, tolong doain saya mau pulang. Saya bilang ketika kamu pulang kamu janji sama saya. Kamu harus say sorry sama mama, kamu peluk mama. Oke ku. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita melihat orang-orang seperti itu, kita melihat mereka sebagai apa? Apakah kita melihat mereka sebagai jiwa yang berharga? Karena seringkali kita pun kadang lihat ya anak kecil waktu kecil, aduh lucunya, tambah besar susah kita. Kadang lihat aduh kok beban ini anak, bisa Bapak Ibu. Gitu. Tetapi kita bisa nggak tetap melihat dengan nilai yang sama, bahwa mereka berharga. Paskah adalah bagaimana Yesus melihat apa yang Bapak lihat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Itulah mengapa Yesus tergerak dengan belas kasihan. Kenapa? Karena dia melihat kita begitu berharga. Ia melihat ketika kita tidak mampu. Dia melihat itu. Dan itulah kenapa ia mau datang, bahkan ia memberikan nyawanya sendiri, rela memberikan nyawanya untuk kita. Kenapa? Karena dia memandang kita berharga. Kiranya di dalam momen Paskah ini, di dalam persiapan Prapaskah ini, kita boleh benar-benar merenungkan kembali, mengingat betapa besarnya belas kasihan Yesus kepada kita. Kiranya belas kasihan Yesus dapat kita alami dan membuat kita mengasihinya dengan menggembalakan domba-dombanya. Karena menggembalakan itu tidak mudah. Petrus ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Yesus, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang membuat Petrus mengasihi? Karena dia mengalami betapa kasihnya Yesus besar. Sekalipun dia sudah gagal mencintai. Sekalipun dia sudah meninggalkan gurunya. Tetapi Yesus tetap mengasihinya. Dia merasakan belas kasihan Yesus kepada dirinya. Itulah yang membuat dia, iya Tuhan, aku mengasihimu. Itulah kenapa kalau tadi kita menyanyikan, telah kulihat bukti kasihmu. Kita benar-benar melihat enggak? Kita benar-benar merasakan enggak? Kalau kita tidak merasakan, enggak bisa kita menyenangkan hati Tuhan, enggak bisa. Enggak bisa. Kiranya belas kasihan Tuhan dapat kita alami, sehingga kita dapat mengasihinya dan menggembalakan domba-dombanya. Melihat apa yang Yesus lihat. Mari kita masuk dalam doa. Saya boleh minta musik, boleh mengiringin saya. Mari kita berdiam diri, kita berdoa. Tuhan, tolong kami Tuhan.
untuk dapat melihat seperti Engkau melihat. Berikanlah kami mata seperti mata-Mu. Berikanlah kami hati seperti hati-Mu. Hati yang melihat jiwa yang berharga. Hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Bukan hati yang melihat mereka sebagai beban. Mereka yang disingkirkan. Tuhan, jujur. Seringkali kami tidak dapat melihat seperti itu. Kami cenderung melepas tangan. Kami cenderung menjauhi. Tuhan, tolong kami untuk sungguh benar-benar mengalami kasih-Mu. Biarlah kami boleh mengingat belas kasihan-Mu kepada kami. Kami yang tidak layak ini, kami yang seharusnya pun dibuang, disingkirkan. Tetapi Engkau justru datang mengasihi kami. Bahkan Engkau mengasihi kami tidak kecil, tetapi Engkau mengasihi kami mati-matian sampai mati. Tolong kami Tuhan untuk bisa seperti itu, dimulai dari mata yang melihat berharga. Supaya kami boleh meminta, kasih kami hati terus, kasih kami kasih-Mu Tuhan, supaya kami dapat semakin mengasihi. Tuhan, tolong kami untuk melihat keluarga kami. Mungkin mereka adalah orang-orang yang menjengkelkan pasangan kami, anak kami, papa mama kami. Rasanya mereka menjengkelkan. Tetapi Tuhan, tolong kami untuk dapat melihat mereka seperti Engkau melihat bahwa mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga. Tolong kami untuk bisa mengasihi mereka, Tuhan. Di dalam pekerjaan, rekan-rekan yang mungkin melukai kami. Mungkin bawahan-bawahan yang begitu menjengkelkan kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat tetap melihat mereka itu berharga. Sehingga kami tetap bisa mengasihi mereka. Dan tolong kami Tuhan untuk melihat orang yang lebih luar dari kami. Asisten rumah tangga kami, supir kami. Bahkan orang-orang di sekeliling, Tuhan tolong kami dapat melihat mereka begitu berharga. Karena seringkali Tuhan kami memandang status, bahkan seringkali kami memandang ras atau apapun. Tuhan, jangan biarlah itu membuat kami menjadi celaka kami Tuhan. Tetapi tolong kami sungguh Tuhan, kasih kami untuk benar-benar melihat dengan baik. Dan tolong gereja ini Tuhan, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Kau murnikan hati. Kau kasih mereka kasih-Mu Tuhan, supaya sungguh dapat menggembalakan gereja-Mu ini dengan benar. Dan Tuhan pun juga boleh buka hati jemaat-Mu di tempat ini supaya mereka mau digembalakan. Mereka dapat beli, mereka dapat percaya. Sehingga mereka pun boleh diajarkan untuk melihat dengan cara yang sama. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang setiap kita